Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu percayalah, kamu akan makin bersinar dan makin banyak diincar. Seperti apakah yang akan terbaca? Untuk energi kamu kita akan coba cek. Tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke. Kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku ngerasakan ya, beberapa dari kamu ada yang sedang mengalami suatu kehidupan yang begitu berat, punya tanggung jawab yang berat, punya beban yang berat. Terkadang kamu juga ngerasa gak mampu untuk mengatasinya. Kamu ngerasa seperti ingin menyerah di sini. Tetapi aku melihat ada sesuatu hal yang benar-benar kamu manifestkan. Selama ini mungkin banyak ya orang yang tidak mengakui kamu, banyak orang yang berpandang rendah terhadap kamu ya, memandang kamu sebelah mata. Nah, di situ akhirnya membuat kamu merasa aku harus bangkit. Aku tidak bisa berada di situasi yang benar-benar menyedihkan ini. Jadi ada true manifestation. Jadi kamu mulai mencoba untuk memanifestkan sesuatu. Ya, di sini aku juga ngelihat kamu itu merasa mendapatkan sebuah spirit gitu ya, dari mungkin dari lingkungan, dari alam semesta ya, dari apapun yang kamu lihat, seolah kamu melihat sebuah inspirasi atau motivasi untuk diri kamu yang membuat kamu bisa berubah di sini. Oke? Karena aku ngerasakan di saat kamu punya masalah, kamu tidak ingin fokus kepada masalah itu, tapi kamu mencoba untuk merubah mindset kamu. Kamu mencoba untuk keluar dari pemikiran-pemikiran kamu yang tadi takutnya luar biasa gitu ya. Sekarang kamu akan melawan rasa takut itu dengan cara apa? Ya, dengan cara memanifestkan, dan akhirnya kamu action. Salah satu actionnya kamu ya mungkin memperbaiki diri kamu. Kamu melakukan hal-hal yang baik. Ya, kamu menemukan jalan di sini. Ya, kamu menemukan jalan untuk keluar dari kondisi kamu. Okay, I must get out of the way and let spirit give me direction. Intinya kamu mendapatkan jalan yang terbaik yang saat ini. Nah, mungkin kamu mengatakan di saat kamu terluka, di saat kamu disakiti, di saat kamu punya beban berat, kamu menjadikan itu adalah sebagai motivasi kamu, bahwasanya Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang indah buat kamu. Itu mindset kamu, itu pikiran kamu. Sepositif itukah? Nah, jika benar, maka aku yakin apapun yang kamu manifestkan itu akan membuat kamu merasa bersyukur semua itu terwujud. Nah, jadi disitulah nantinya kamu akan terlihat berkilauan. Yang tadinya mungkin orang mencampakkan kamu, yang tadinya orang mengabaikan kamu, sekarang orang tersebut mungkin mulai menarik bicaranya ya, terus menarik pikirannya, dia berbalik, mungkin akan pro ke kamu lagi gitu loh ya. Karena di sini terlihat kamu itu makin bersinar, kamu itu makin benar-benar memancarkan sebuah cahaya kilauan seperti cahaya bulan ya. Dan disitulah nantinya kamu juga akan makin diincar ya. Oke. Nah, aku juga melihat
kamu benar-benar meyakinkan diri kamu bahwasanya kamu bisa untuk melewati semua ya beban ini, atau semua permasalahan ini, atau semua kesedihan ini gitu loh. Nah ternyata bisa gitu loh ya. Jadi kamu harus yakin dengan diri kamu. Apalagi kalau kamu itu sudah melakukan hal-hal yang baik, apalagi kalau kamu itu sudah melakukan hal-hal yang positif. Ya mungkin membenahi diri, introspeksi diri gitu ya. Nah di situ akhirnya kamu keluar dari zona nyamannya kamu, dan kamu bisa mewujudkan segala apapun yang menjadi harapan kamu. Dan keadaan kamu mungkin akan berbalik. Ya mungkin kamu akan selalu dimudahkan mendapatkan apapun, bahkan rezeki-rezeki itu akan berdatangan, bahkan kamu merasa tidak percaya ini terjadi pada kamu. Ya, bahkan banyak orang-orang mungkin yang akan memudahkan semua jalan kamu. Nah, semua dimudahkan di sini. Itulah. Oke. Nah, mereka juga they come through freedom. Ya, mereka akan datang. Ya, seperti apa ya? Ini sebenarnya mimpi sih sama kamu ya. Kamu akan merasa sangat beruntung sekali ya, menjadi seseorang yang kuat, karena kamu tahu permasalahan yang kamu hadapi dulunya itu menjadikan kamu seorang yang kuat, seseorang yang mempunyai power, seseorang yang mungkin makin berkilauan ya. Dan bahkan kamu akan mulai menunjukkan karisma kamu di depan siapapun ya. Nah kamu juga akan mendapatkan sebuah apresiasi untuk diri kamu sendiri, dan kamu berhak untuk mengapresiasi diri kamu dengan cara apa? Membahagiakan diri kamu. Karena kamu tahu, berharap orang lain membahagiakan diri kita itu percuma. Itu akan membuat kita kecewa, karena kamu sudah pernah mengalami. Ya, mungkin kamu pernah ya udah deh, aku akan memberikan dia uang sebanyak yang dia perlu, dan kamu pengen balasannya, kamu pengen diperhatiin, kamu pengen disayang. Itu kan harapan ya. Ternyata tidak. Ya, nah di situ kamu mulai menyadari. Jadi apa yang kita beri ikhlaskan saja, tapi jangan berharap balas dari orang yang kita beri gitu loh. Dan di situlah kamu mulai banyak belajar, dan kamu tidak akan berharap kepada siapapun. Kalau mungkin untuk membantu, ya udah, itu atas nama bantuan. Oke. Nah jadi di situlah mindset kamu mulai berubah, dan akhirnya apa? Itu adalah suatu kebaikan kamu yang menghantarkan kamu kepada suatu kondisi yang benar-benar membanggakan diri kamu, dan kamu akan sangat bersyukur sekali ya. Nah aku melihat di sini perasaan kamu akan mulai membaik. Kamu akan ngerasa hidup kamu itu mulai merasakan adanya ketenangan ya. Kamu akan merasa hidup kamu itu begitu berarti di sini, karena kamu sudah tahu kuncinya hidup adalah yakin pada diri kita, berharaplah kepada diri kita sendiri dan Tuhan, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Oke? Nah, jadi itu tentang hal itu ya. Terkadang ya, kita juga bisa merasakan hal-hal yang terjadi pada kita. Kita coba untuk introspeksi diri. Misalnya kita kehilangan sesuatu nih. Apa ya? Kok bisa aku kehilangan ini? Padahal aku jaga baik-baik. Nah, coba introspeksi diri. Apa ya dosa aku? Apa ya kesalahan aku? Apakah aku membohongi seseorang? Apakah ada hak-hak orang lain yang belum aku bayarkan? Nah, jadi di situ kita harus introspeksi diri. Sehingga akhirnya kita mulai mencoba untuk membenahi diri kita. Ya mungkin jangan merugikan orang lain lagi. Kalau kita mungkin meminta jasa seseorang, kalau mungkin yang perlu dibayar ya dibayar. Kalau mungkin orang itu ikhlas ya alhamdulillah, begitu loh. Jadi intinya kita jangan sampai merugikan orang lain. Nah, tapi jika kita membantu orang lain, itu adalah sebuah kebaikan yang akan diganti berlipat ganda dari Tuhan. Ya, jadi ini tentang energi kamu yang memang harus kamu buat di sini, kamu tunjukkan gitu loh, ya. Nah, akhirnya aku ngerasakan di sini beberapa dari kamu akan merasa ya Tuhan itu seperti mengirimkan sesuatu kepada kamu ya, mengirimkan sebuah energi yang membuat kamu merasa bersemangat, membuat kamu merasa harus berubah ya. Banyak hal yang kamu rasakan, apalagi mungkin dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan, itu ternyata membawa efek positif ke dalam kehidupan kamu ya. Semua jalan hidup kamu akan dimudahkan. Oke? Ini yang aku lihat ya. Nah, jadi teman-temanku, sebaiknya kita itu harus selalu berdiri di kaki sendiri. Jangan berharap kepada siapapun, jangan mengandalkan siapapun. Dan aku ngelihat di sini perasaan kamu akan mulai membaik,
di saat kamu mungkin tadi disakiti, dikhianati, dikecewakan ya, hati kamu mulai stabil, perasaan kamu mulai bisa terkontrol. Kamu akan mulai ngerasa, ya mungkin ada juga ya beberapa dari kamu memilih untuk sendiri. Ya, memilih sendiri itu untuk apa? Untuk terhindar dari mungkin rasa sakit, rasa kecewa ya. Oke. Nah, kita akan coba cek di sini untuk energi kamu seperti apakah. Kamu akan makin bersinar ya kalau aku lihat ya, sehingga akhirnya itulah yang membuat orang-orang seperti ingin mendekat ke kamu. Kamu itu benar-benar seperti memancarkan sebuah cahaya kilauan seperti cahaya bulan ya. Nah, benar kan? Ada demun. Kamu itu seolah kayak bulan yang selalu dirindukan, selalu menerangi. Jadi banyak orang-orang yang selalu nyaman berada di dekat kamu. Banyak orang yang selalu merasa membutuhkan kamu ya. Karena mungkin di saat berada di samping kamu, mereka itu kayak terasa apa ya? Terasa terinspirasi, terasa diayomi, terasa mendapatkan sesuatu hal yang mungkin tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini di sini aku juga melihat ada Ten of Swords. Beberapa dari kamu terkadang pernah ngerasakan tertusuk 10 pedang, tetapi kamu tidak pernah menunjukkan kepada siapapun. Ya, kamu selalu memendam sendiri. Bahkan kamu selalu mencari jalan sendiri. Ya, dan ternyata ini tidak akan lama kamu rasakan. Karena kamu tahu, ya, yang harus aku lakukan adalah ya mungkin introspeksi diri, memperbaiki diri. Oke? Terkadang hal-hal kecil aja di saat kita mungkin mengecewakan seseorang tentang sebuah janji gitu ya. Nah, itu sudah membuat sebuah ya mungkin ibarat kata itu kesalahan pada diri kita. Nah, itu berefek juga bahwasanya karma juga akan terjadi pada kita gitu loh. Nah, kamu memahami hal itu. Sehingga akhirnya kamu berusaha menjadi orang yang baik. Walaupun terkadang untuk menjadi orang yang baik itu sulit banget ya, sulit banget. Akan banyak tantangannya, akan banyak godaannya. Tapi aku ngelihat di sini kamu akan benar-benar mencoba untuk kayak mengontrol emosi, mengontrol diri kamu dan pikiran kamu di sini. Ya, apalagi aku juga ngerasakan ya ada energi-energi yang cukup sulit yang pernah kamu lewati. Ya, mungkin berada di titik terendah masalah finansialnya kamu. Di saat kamu mungkin dulu serba ada, banyak yang mungkin mulai mendekat ke kamu. Tetapi di saat kamu benar-benar tidak punya apa-apa, kehilangan segalanya, tidak ada yang mendekat. Hanya diri kamu dan Tuhanlah yang kamu andalkan. Disitulah mulai kamu untuk berpikir bahwasanya ya kita harus mengandalkan diri kita, bukan orang lain, bukan juga pasangan kita, bukan juga orang tua kita gitu ya, tapi Tuhan dan diri kita sendiri. Ya, di situ akhirnya kamu coba untuk melupakan segalanya. Melupakan orang-orang yang tadinya bermanis-manis ke kamu akan lupakan mereka. Kamu akan abaikan itu. Terkadang memang rasa sakit itu muncul ya seketika, tapi kamu akan mencoba abaikan itu. Karena di sini kamu tahu, ini mungkin adalah cobaan yang harus kamu lewati, yang akan membuat nantinya kamu akan makin berkilauan, makin akan bersinar gitu loh. Nah, ternyata benar ada King of Wands dan ada Page of Wands. Kamu ibarat kata sebagai seorang raja yang punya power, yang punya kekuatan, yang mungkin mempunyai jabatan, yang tadinya mungkin kamu tidak dihargai, sekarang kamu akan mulai dihargai. Oke? Nah, ini yang kamu rasakan. Jadi beberapa dari kamu itu akan benar-benar mendapatkan sebuah cahaya atau sebuah tuntunan lah ya, sehingga akhirnya kamu itu benar-benar bisa menunjukkan kepada siapapun, dimana di saat kamu tadi mungkin yang diabaikan, kamu tadi yang mungkin selalu dikecewakan, sekarang kamu akan menunjukkan nilai diri kamu di mata mereka. Dan sekarang mungkin kamu tidak akan mudah lagi untuk disakiti, tidak akan mudah lagi untuk diintimidasi gitu ya. Sekarang kamu akan banyak disegani, karena energi kilauan cahaya kamu ini benar-benar seperti membawa sebuah keberuntungan kepada kamu. Bahkan di sini kamu itu banyak juga diincar karena karisma kamu juga, ya, karena kebaikan kamu juga. Itu banyak orang yang mulai mendekat.
Karena mungkin mereka cari perhatian, atau mungkin mereka mencari kedamaian. Juga mereka mencari sebuah perlindungan begitu ya. Banyak ya, mungkin orang-orang yang merasa hidupnya itu yang pas-pasan, tidak berkecukupan ya. Di saat mereka mengenal kamu, mereka datang ke kamu, di situ mereka mendapatkan mungkin banyak hal tentang kebahagiaan, kedamaian, ketenangan ya. Bahkan kebutuhan mereka mungkin bisa kamu cukupi. Nah, itu bentuk kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini ya yang yang bisa aku katakan, aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ya tidak lama lagi kamu akan makin bersinar, akan menunjukkan karisma kamu, dan bahkan di sini nanti kamu akan banyak diincar. Ya, mungkin banyak hal yang membuat mereka hadir ke hadapan kamu ya. Sekarang kamu harus bisa bijak untuk menyikapi apa yang datang kepada kamu, siapa mereka ya. Sehingga nantinya kamu tidak akan lagi mudah tersakiti dan terzolimi, begitu ya. Oke, teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi, dadah.